Kenapa namanya Antar Lintas Sumatera, Bang? Karena dari awal orang tua kita itu sudah memikirkan untuk menyambung seluruh Nusantara. Nusantara. Wih. Kita bicara dari awal saja, orang tua kita saja berjuang. Tidak ada rasa cemas dan takut. Salam teman-teman Perpals. Kita sudah berada di salah satu perusahaan sangat legend ini, Antar Lintas Sumatera. Siapa yang nggak tahu ALS? Bus angkutan penumpang yang mengkoneksikan Sumatera sampai ke ujung Jawa. Nah, di samping kiri saya ini sudah duduk bersama saya direksi dan komisaris ya, dan komisaris utama PT ALS. Nah, ALS ini punya cerita, menurut saya sebagai salah satu pelaku dan ya istilahnya mohon izin ya Bang, pengusaha lah ya, pengusaha angkutan sangat unik yang kita bisa dengar bareng-bareng. Sebelah kiri saya pertama, kalau saya manggilnya Bang Ical, nama lengkap F. Rizal Nursewan. F. Rizal Nursewan. Sehat Bang? Alhamdulillah. Nah, sebelah Bang Ical ini, nah ini Dirut ya Bang ya? Siap. Direktur utama PT ALS. Kalau Bang Ical Direktur Keuangan. Keuangan. Woi, kepengnya ini kan. Yang tengah ini Abang Da saya ganteng ini, kalau saya manggil Bang Ade. Siap. Tapi beliau nama lengkapnya Chandra Lubis. Chandra Lubis. Kesana lah Bang liatnya. Oke. Jangan takut kamera lah Bang. Siap. Bang Ade ini direktur utama dari PT ALS. Siapa beliau nanti kita cerita. Di sebelah kiri Bang Ade, Preskom nggak ya Bang ya, Bang Sarul ya? Komisaris utama. Komisaris utama. Nama lengkap Bang? Sarul Nasution. Sarul Nasution. Yang ujung? Tidak asing lagi. Tidak asing lagi. Komisaris juga. Komisaris PT ALS, salah satu komisaris PT ALS. Kalau saya manggilnya Bang Coki, tapi nama lengkapnya Indra Lubis. Bang Uco, siap. Bang, terima kasih Ya. sudah diterima dengan hangat Perpals TV. Awal rencana kami perjalanan, saya komunikasi lewat Bang Ade. Siap. Dan Bang Uco, Bang Sarul, kami mau datang ke sini, mau ngobrol, mau apa ya, mengulik lah, kalau bukan membahas tapi mengulik PT ALS, karena ALS ini satu legend yang se-Indonesia orang pasti tahu, bahkan mungkin di luar negeri juga. Perusahaan yang sudah berumur 54 tahun kalau nggak salah Bang ya. Siap. Sudah ya? Masuk 55. Masuk 55 dengan konsep yang unik dan sampai hari ini itu masih dipertahankan. Saya ke Bang Ade dulu Bang ya, mohon izin. Oke. Bang Ade, ALS, Antar Lintas Sumatera. ALS ini foundernya siapa nih Bang? Pendiri ALS. Awalnya itu orang tua saya, Sati Lubis, bersama dengan rekan-rekannya. Yang mana pada waktu itu mereka adalah merupakan saudagar. Saudagar. Dari
salah satu desa namanya Kota Nopan. Kota Nopan. Ya. Jadi mereka dulunya mungkin dalam arti pedagang saudagar hasil hutan. Hasil hutan. Ya, hasil hutan. Kemudian punya truk untuk mereka bisa berdagang, Membawa ya, hasil dagangannya. bumi, ya, dagangannya. Kemudian mereka begitu duduk bersama itu mereka ada niat nih, ingin mencoba untuk membuat angkutan penumpang. Ya. Dari situ asalnya, dan mereka duduk itu bersama dengan rekan-rekannya tadi, lebih kurang itu 7 orang. 7 orang. 7 orang. Foundernya. Iya, awalnya. Dan ini memang saudara, saudara. Masih ada kaitan saudara. Ada kaitan saudara. Kemudian pada masa itu mereka buatlah yang waktu itu treknya kalau nggak salah Kota Nopan, Medan, kemudian Medan, Sumatera Barat, Bukit Tinggi. ya, kemudian bergerak terus ke Lampung. Oh, sampai Lampung. Ya, Pekanbaru. Pekanbaru, kemudian ke Lampung, kemudian dengan tipe kendaraannya itu Chevrolet. Chevrolet. Ya. Oke, sebentar Bang. Sampai di sini mundur dulu sedikit. Berarti kalau saya manggilnya Opung beliau ini. Kalau di dunia perbesan Opung Sati ini dipanggil Ketua, Pak Ketua. Siap. Dengan ciri khasnya yang sangat saya ingat dan semua orang pasti kalau bicara seorang ketua Bapak Sati Lubis, rambut putih, dandy, dandanannya kan gitu Bang Mas Sarul. Ya. Sepatu putih dan tas presiden. Ya. Itu ciri khas banget. Rokoknya Dunhill, Dunhill apa? Camel, Ya, macam-macam, rokok luar. Rokok luar semua, rokok putih. Waduh, style banget. Beliau cirinya memang kelihatan banget dari jauh pun. Sebentar Bang, mundur dikit. Berarti saya manggilnya Opung ya. Nama lengkap Opung saat ini Haji Sati Lubis. Sati Lubis. Ya. Dari Kota Nopan. Ya. Tahun berapa almarhum Opung itu berduduk bersama mendirikan transport ini Bang? Kalau awalnya mungkin awal pergolakan ya, 65, tapi mungkin sudah selesai zaman pergolakan PKI ya. Ya. Tapi dimasukkan ke akte negara, yaitu disahkan oleh notaris. Waktu itu notarisnya Marasutan Nasution. Hah? Itu di tahun 66, 29 September 1966. 66. Siap. PT ALS lahir. Ya. Wow. Kalau boleh Bang, kalau boleh teman-teman Perpals tahu nih. Jadi Opung Sati satu. Yang kedua ada Bapak Nur Sewan, bapaknya Bang Ical. Bang Ical. Kemudian ada Bapak Jasanti. Kemudian ada Bapak Jagu Lembang almarhum. Kemudian ada Haji Muhammad Arif. Haji Muhammad Arif. Lubis. Oh, Haji Muhammad Arif Ya. Lubis. Kemudian aja Al-Nafiyah. Ya. Kemudian satu lagi itu masih tentatif ya. Kita pun kurang paham juga yang satu lagi. Tapi Oh. memang itu kawan-kawan Bertujuh beliau. lah kawan-kawan beliau. Baik. Dari pedagang hasil bumi itu mereka mungkin membutuhkan transportasi, itulah membentuk usaha angkutan ini. Itu awalnya truk atau sudah bus? Truk jadi bis. Truk jadi bis. Mereka punya truk. Mungkin mereka mulailah bangun dengan karoseri yang digerakkan jadi bis. Jadi bis. Makanya tadi awalnya kayak Chevrolet C50. Celimpul. Iya. Sebelum itu belum C50, masih yang tahun 57, 56. 5756. Apa itu mobil tuh Bang? Chevrolet juga, Chevrolet cuma belum yang C50. Agak Kalau Chevrolet terakhir yang dinamakan Limpul, kendaraan baru, Kendaraan baru. itulah C50. oh.
Tapi sebelumnya tahun 57, tahun 55 Chevroletnya ada yang model Apache, Viking. Nah, Apache, Viking yang bulat-bulat apanya? Kepalanya itu. Kepalanya. Kayak kepala monyet kalau kata orang dia. Contohnya nggak ada lagi sekarang. Gambarnya pun nggak ada lagi. Gambar pun nggak ada lagi. Udah terlalu lama. Iya, siap. Dan masih itu di tahun 70-an baru keluar C50. 70-an baru C50. Oke, berkumpul, duduk bareng, bikin PT untuk kepentingan dagangnya. Jadi kalau Sani baca nih kan Bang, dari Kota Nopan ke Medan, Medan ke Bukit Tinggi kan memang dari dulu kota ekonomi kan. Ya. Terus Pekanbaru kan juga gitu, kota ekonomi. Jadi memang melihat kepentingan putaran perjalanan bisnis lah. Ya. Pada saat itu kan kondisi infrastruktur kan juga belum kayak sekarang kan Bang. Sekarang pun belum bagus-bagus amat kan. Masih jauh. Dulu jalan masih boleh dibilang lumpur. Dan lubangnya sebesar mobil. Ya, terutama dulu yang terkenal antara Rao ke Panti. Rao ke Panti. Ya. Itu lubangnya itu kalau bis masuk lubang hilang. Itulah kondisi jalan dulu. Jalan dulu. Tapi almarhum bertujuh ini fight terus ya. Ya. Karena sebelum yang disampaikan Chandra tadi, mereka itu sudah ada juga gabungan PO-nya. Oh, sebelumnya? Sebelumnya. Nggak usah kita sebutkan di sini ya. Bahwa sudah ada gabungan PO sebelumnya. Masing-masing ada truknya. Busnya juga sudah ada. Tapi PO merek lain. Merek lain. Nah, tapi karena sesuatu hal, mereka bertujuh ini mengundurkan diri. Nah, itulah dibentuk PT ALS ini. PT ALS. Sejak dari situ. Kenapa namanya Antar Lintas Sumatera, Bang? Karena dari awal orang tua kita itu sudah memikirkan untuk menyambung seluruh Nusantara. Dan memang sebelum ada penyeberangan pun mereka itu sudah berusaha untuk nyebrang. Sehingga terakhir trayek kita itu sampai ke dulu belum Bakahuni itu penyeberangan Selensem. Ke Panjang. Panjang. Ya. Jembatan pun masih pakai belum jembatan ya, Pak? Ya, belum ada layangan ya. sama sekali. Pakai rakit, ya. Layangan kali istilahnya. Jadi tujuan trayeknya itu sampai ke Panjang, sampai ke Serengseng. Oh, jadi zaman era itu para opung ini sudah berpikir tuh sampai ke ujung Pulau Sumatera ya. Sampai pemerintah membukakan bisa sampai ke Jawa. Tahun berapa masuk Jawa itu, Bang? Waktu itu tahun 80-an. 80-an. Di mana ada dulu program pemerintah. Transmigrasi. Satu Nusa Transport. Ya. Disitulah dibukanya dulu mulai. Jadi pada waktu itu antara Medan ke Lampung itu bisa 7 hari perjalanan. Medan Lampung. Ya. Medan Lampung saja 7 hari. Itu dulu lewat mana jalannya, Bang ya? Lewat Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Singkara, terus Solo, tengah. Linggau. Ya, Linggau. Tanjung Inim, Marinim. Belum ada lintas timur dulu dia? Belum. Sekarang? Ya, Bang. ALS itu titik kumpulnya itu di Padang sama Bukit Tinggi. Oh, justru di situ? Iya. Ya Pak Ical ya. Di Bukit Tinggi. Karena di situ daerah persimpangan. Yang ke Pekanbaru ada, yang arah ke Jawa ada. Oh. Jadi pertama-tama itu dulu kita buka itu Jambi. Oh. Jambi melebar lagi ke Tanjung Karang. Tanjung Karang baru dibuka Palembang. Oh, Tanjung Karang dulu baru Palembang? Ya. Dari Medan semua itu? Jadi penumpang dari sini di Bukit Tinggi hubnya ya Bang Sarul ya? Di hubnya itu baru dipisah mana yang kemana. Jadi gini Sani. ALS ini sebelum menyeberang itu agen-agen kita udah ada semua di mana-mana, termasuk di Semarang. Oh, di Jawa? Udah.
Karena itu kepala rombongan yang bawa transmigrasi. Oke. Yang dibawa lah transmigrasi itu ke Panjang waktu itu. Naik kapal. Ya, jadi Ya, makanya begitu kita terima di Panjang. begitu ALS masuk ke Jawa, itulah jadi agen semua. Pardi di Solo, semua merangkap Jawa Timur. Iya. Pak Usman di Pati, Iya. Si Joni di Jogja. Jogja. Subagio di Semarang. Ini Iya. pemain-pemain Kawakan. kawakan semua. Senior semua itu. Pendekar semua. Pendekar semua. Jadi kalau di Pati itu Pak Kasman Sekiremejo itu, Iya. kalau masuk ke rumahnya itu memang benar-benar nasionalisme keren tuh. Oh. Makanya anaknya pun dulu ada Bupati. Ketua DPRD PDIP. Iya, bupati. Memang termasuk apanya lah, jawarannya lah dulu. Di Pati. Jadi itu sebetulnya yang menolong di situ dari segi keperkasaan dari agennya di sana sebelum masuk memang ada. Jadi memang konsep para orang tua, para opung lah ya, opung kami ini kan memang sudah jauh ya. Kalau sekarang ini kan kita dengan pola digitalisasi lah, online. Tapi kalau dulu kan offline, jadi di Jawa sana walaupun mobilnya nggak sampai, agen-agennya ada, orangnya dibawa sampai Merak diseberangkan pakai kapal ke Panjang, disambut oleh ALS, dibawa sesuai trayek ALS. Oh keren. Keren. Zaman itu udah ke situ pikirannya gitu loh Bang. Dengan bertujuh ini kan arti kan 7 kepala nih Bang. Ya gitu Bang. 7 kepala yang disatukan oleh PT untuk menjalankan roda bisnis. Ya kita tahu bisnis ini kan kalau nggak dengan hati hati legowo dan jiwa besar, kawan bisa jadi lawan ya kan. Saudara pun bisa jadi nggak saudara. Kan gitu Bang. Kira-kira kan gitu. Bang Ical ya. Nah, tapi beliau bisa bersama dan menurut yang saya lihat juga sampai hari ini keturunan-keturunannya juga terus bisa bersama di dalam PT ini. Dinamika pasti ada kan Bang. Namun tetap satu konsep. Nah, nanti Sani tanya lebih jauh. Pertanyaan simpel Sani dulu lah. Connectivity waktu itu masih sangat jelek, ya kan? Kalau kayak sekarang kan ada WA, mobil berangkat dari Medan masuk ke grup sampai ujung Jawa sana udah tahu kan, mobil anu berangkat. Ya. Kalau dulu nggak tahu lah pakai apa caranya. Telek pun mungkin belum ada zaman itu kali kan. Kedua infrastruktur. Ya tadi kan Bang Ical bilang 7 hari dari Medan ke Lampung. Iya, Tanjung Karang. Ngelewatin jalan yang lubangnya sebesar mobil. Lumpur lagi. Dulu di lumpur itu pakai wing namanya. Ya, pakai wing rantai di depan. Jadi keluar. rantai itu diikatkan ke pohon, baru muter rodanya, baru keluar dari lumpur. Apa kalau istilah ya itu apa dulu? Pernah ajarkan itu. Kalau nggak pakai wing mobil, Rantai. Bukan rantai Bang, seling itu. Di antara roda itu masukkan disimpul, masukkan, ditusuk pakai stick roda itu. Diikatkan ke pohon, mundur mobil itu, ngik dan ke wing belakang. Muter rodanya narik dia. Iya kan, narik dia. Nah, di kala itu almarhum para founder ALS mengkonekkan kota-kota ini. Kita aja sekarang kalau mau pergi lah ya Bang Ade, mau ke agen-agen kan ya kalau yang wilayah Sumatera ini seminggu tuh nggak cukup pindah-pindah kota. Nggak terbayangkan zaman itu Bang Ical. Ya kan Mas Sarul? Para opung ini dia pergi dari kota A ke kota B ya kan harus menguatkan market supaya orang tahu ini ada ALS tujuan A, tujuan B segala macam. Ada yang tahu nggak abang-abang ini? Gimana pola orang opung-opung itu dulu untuk mensosialisasikan antar lintas Sumatera ini? Ya. Itu penasaran juga saya itu gimana cara para opung waktu itu. Apa mungkin Bang Ade? Jadi gini, pada saat itu kan memang perjalanan itu kan cukup lama ya, jauh. Kalau misalnya waktu itu saya masih ingat almarhum bapak itu dia ada dulu namanya Land Rover, mobil
kendaraan dia Land Rover, dan waktu itu memang dia berjalan ke beberapa wilayah itu pakai kendaraan dia itu pribadi itu. Ya memang kalau secara pikiran kita tidak mungkin bisa mensosialisasikan merek ini di beberapa wilayah yang dilalui, ya. Apalagi dengan teknologi sekarang kan bisa pakai viral atau apa. Tapi waktu itu mereka masih manual, ya. Namun karena mereka mungkin jalan itu sambil mereka cari tahu itu, misalnya daerah Jambi nih, nah, kira-kira bagaimana dengan wilayah itu, dan ada yang mereka sudah punya teman atau punya keluarga itu di daerah situ. Nah, dari situlah mereka bergeraknya dan sambil mempromosikan perusahaan yang mereka rintis tadi, begitu. Itulah perjalanan itu, karena seperti di Bang Ical tadi, bahwasanya waktu itu pun jalan pun masih pakai getek, dan yang namanya sungai-sungai juga masih harus pakai dirakit. Nah, itu dia pelayangan. Tapi memang salah satu juga yang memperjuangkan itu adalah kru bis itu. Jadi pahlawan tanpa jasa itu termasuk kru bisnya. Pengemudi, kenapa? Karena zaman itu juga mereka ikut nih, merintis itu gitu. Walaupun udah ada owner di belakang mereka, tapi mereka dengan niat, dengan bismillah mereka bergerak dari pusat untuk bagaimana bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan, unit yang tadi yang diberikan. Dan ada beberapa pemilik juga yang punya anak ikut. Itu dia. Nah, itu klasiknya dia, Lesti. Jadi bapaknya sebagai pemodal lah ya, yang ikut di tim tadi, tapi anaknya juga ikut nih. Ikut di bus itu. Nah, begitu dulu. Sambil juga ada orang-orang pura daerah dirangkul untuk bisa mengoperasikan kendaraan itu. Oke, Bang. Artinya ALS ini yang diangkut tidak melulu orang Sumut lah ya? Oh, enggak. Karena kan kalau Sani pernah nonton di satu acara sejarah Sumatera Utara, dari tahun 1900 itu kan orang Jawa diimport ke Sumut ini untuk terutama perkebunan teh. Betul, Bang ya? Perkebunan teh. Ya. Zaman dulu. Betul. Transmigrasi. Ya, zaman 1900. Kalau transmigrasi kan udah zaman Pak Harto. Udah di 80-an. Zaman Belanda, dia itu buru-buru kebun. Buru kebun. Kurang lebih kebun karet yang diapain di daerah Asahan. Yang Sani waktu nonton acara itu kurang lebih ada 1 juta orang dari Jawa yang dibawa ke Sumut. Karena sebelumnya tuh orang dari Tiongkok dibawa ke sini, betul Bang? Iya. Nah, banyak tuh waktu zaman tahun 1900 Masehi lah. Ya, 1900. Ya. Nah, kemarin waktu Sani ngobrol sama Pak Wo Alizar Gumarang Jaya, Bang Ade. Dia bilang di atas mobil kami dulu itu yang masih Chevrolet, Bang Ical. Di atas itu kan ada kotak tuh, Mas Sarul. Kotak pos. Nah, itu untuk pos negara lah. Terus di belakangnya itu isinya kompor, Sani, dia bilang. Ya, bawa kompor, beras. Siapa tahu di jalan. Dan trouble atau apa, ya masak sendiri. Iya. Karena waktu itu warung pun tidak ada. Iya, bareng-bareng ya. Warung pun tidak ada. Semua makan pun tidak ada. Jadi masak sama-sama penumpang itu sama-sama masak. Makan sama-sama. Ya, biasa itu. Bawa beras, bawa lauk-lauk. Seru ya. Iya. Jadi ada yang diantara orang tua kami yang khas. Ada yang perlu dicontoh. Sifat kekeluargaan mereka itu. Siap. Itu yang sangat erat. Siap. Sehingga satu sama lain saling percaya. Tidak dia memikirkan nanti habislah ini dibikin sianu, nggak ada. Iya. Sehingga di kami itu dulu waktu saya masih kecil-kecil di kampung, apa yang perlu sama mereka lewat. Kalau bis ini lewat, apa yang perlu, apa yang rusak, ambil di rumah. Ya. Nggak ada berhitung duitnya apa, nggak ada itu. Dan satu lagi, setiap ada pembukaan trayek, mereka itu selalu bersama. Tidak akan pernah pergi sendiri untuk jalan trayek itu. Membuka trayek. Peresmiannya yang disampaikan sama Sarul tadi kan, setiap sebelum buka trayek survei dulu. Survei dulu. Survei sama-sama.
Dilihat. Ya. Evaluasi. Ya. Nah, terus kebutuhannya Kecil-kecil dia sering jumpa sama orang itu di Tanjung Karang, di Jambi. Oh gitu. Saya suka jalan juga kalau lagi libur kan. Oh iya. Oh suka ikut mobil juga Bang dulu? Suka naik bis itu saya. Jadi apa? Jadi cincu? Enggak ada, Oh, iya. ikut aja. Pegang setoran? Masih kecil-kecil Oh, enggak ada apa. Enggak pegang setoran enggak? Enggak. Oh. Enggak. Pokoknya saya ikut aja lah. Kalau libur ikut aja. Libur ikut. Sering jumpa itu sama almarhum Pak Sati sama ayah saya sendiri yang sering berdua itu yang sering pergi untuk membuka survei trayek ke Aceh, ke Tanjung Karang. Kadang-kadang masing-masing itu karena mereka itu sering membantu. Nggak bolehkannya ya pergi satu orang. Harus ada yang mengawali. Harus ada yang mendampingi. Mendamping. Itulah kalau mereka itu. Ya. Minum dulu ya. Ya Bang, silakan Bang, diminum Bang. Panas memang kota Medan ini. Lebih panas Bengkulu loh. Iyalah. Apa radiator cooler. Siap. Ya. Siap. Jadi sifat kekeluargaannya ini, ini yang seharusnya kami pun anak-anaknya, sekarang cucu-cucunya, Ya. yang harus dipertahankan. Nah, Bang Ical udah mendahului ini. Jadi memang itu yang memang kami ingin gali supaya menjadi inspirasi yang nonton Perpals inilah kan, Bang Ical. Karena penonton Perpals ini kan Bang Sarul ada yang calon pengusaha, ada yang sudah pengusaha, bukan cuma transportasi ya. Ada pengguna, calon pengguna, penggemar, pemerhati. Itu yang saya bilang keunikan antar lintas Sumatera ini kan banyak orang yang disatukan. Itu tadi prinsipnya sudah Bang Ical udah ngomong nih, saling percaya. Sani dalam ini Bang. Zaman dulu sisi manajemen pun kan mungkin juga masih konvensional banget kan. Belum kenal, bukan konvensional, belum kenal manajemen waktu itu. Nggak ada itu manajemen itu. Ya. Tapi unit terbayar dengan, maksudnya modal terkumpul kan. Seperti ini aja ya, orang tua saya aja, dia tidak tahu mobil itu sudah lunas. Karena diserahkannya sama almarhum. Bahasa Mandelingnya, Homa mengurusi katanya. Oh. Ngerti itu? Kaulah yang Kaulah ngurus yang ngurus itu. Katanya. Nah, gitu. Nah, itulah modalnya dulu. Siap. Nah, cara baginya gimana Bang? Hah? Cara baginya gimana? Bagi apa? Ya kan barangnya kan jalan. Ini mobil kau udah lunas, sudah dapat duitnya. Ini sisanya atau gimana? Ada yang mencatat. Oh. Memang ada yang mencatat. Oh, memang ada yang mencatat. Ada yang itu ada yang mencatat. Jadi prinsip dasarnya adalah percaya. Iya. Satu sama lain. Iya. Nah, prinsip keduanya, prinsip lainnya apa Bang yang ditanamkan sama almarhum ayah-ayahnya Bang Ical, Bang Adik, Bang Sarul dan para founder bertujuh inilah istilahnya ya. Dan yang keduanya mereka itu Kejujuran. kejujuran itu. Kejujuran. Sudah itu ada satu lagi, berusaha berbuat baik. Karena di mereka itu dalam menyusun anggaran dasar perusahaan ini, ya, itu sudah ada itu disisipkan untuk zakat, untuk amal, itu sudah ada di anggaran dasar. Baru didirikan anggaran dasar pertama. Disematkan sudah di situ. Disematkan sudah di situ. Dan wajib dilaksanakan sampai sekarang. Itu yang jadi pesan kepada kami anak-anaknya. Ingat anak yatim. Ya. Jadi dasar-dasar agama dibawakan. Gitu Bang ya. Jadi gini kan. Ya Bang. Indonesia baru berpikir yang namanya CSR. Ya. CSR. Itu kan CSR itu kalau nggak salah 2000 Corporate Social Responsibility. ya. Yang Undang-Undang PT nomor 40 ya. Nah, sementara ALS berdiri tahun 66 itu sudah ada yang itu? nomor 1 diutamakan. Itu Jadi zakat. negara baru memikirkan ALS sudah ada sebelumnya. Dari pertama pembentukan sudah ada. Yang pertama dibagi itu harus ada zakat. Merindingnya aku dengar Bang. Betul. Wow. Ya. Jadi
Pasti itu landasannya kan karena apa namanya basic agama. Ya. Kedua, jiwa besar sebagai pelaku usaha untuk berbagi dan sadar ini rezeki bukan cuma nggak semuanya milik katakanlah pengusaha sebagai pebisnis. Sadar akan hak orang lain, terutama karyawan, keliling dan orang-orang yang tidak mampu. Jadi, dan dulu itu saya potong dulu ya, kekeluargaan itu sifatnya bukan di antara mereka aja. Dengan kru bisnya pun sudah seperti bersaudara orang itu. Contohnya bang? Hah? Contohnya? Contohnya, enak aja nanti kru bis si Anu mau datang nginap di rumah, nginap itu. Makan sama. Oh, nggak ada batasan? Nggak ada batasan. Kayak sekarang itu. Iya. Makan sama. Ya. Salah seperti konsep Lubit itu gitu. Hah? Lubit kan gitu juga, makan sama Dengan kru bisnya. Nggak ada itu bos sama apa, nggak ada dulu. Nggak ada ya? Nggak ada aku toke kau apa, nggak ada ya? Ya, jadi disitulah perjuangan kru bis ini. Ya. Saya tambahkan juga. Ya, karena dia merasa ikut di dalam. Bang Ical terlibat waktu itu sudah ngelihat. Saya dari kecil udah melihat terus, karena kalau satu-satunya orang tua saya itu yang dari panti dalam grup apa ini kan. Grup semua dari Kota Nopan itu. Semua Kota Nopan. Nah, cuma orang tua saya yang dari panti. Ibu kan orang Kota Nopan. Ya, asalnya orang Kota Nopan, tapi sudah domisili panti, Sumatera Barat. Itu masih Sumatera Barat. Ya, udah perbatasan menuju Pasaman. Jadi satu-satunya itu yang dari Sumatera Barat. Nah, terus panti itu daerah perlintasan, sehingga setiap hari saya lihat. Oh iya. Iya kan keluarnya kan lewat sana kan, panti Pasaman. Ya, pasti melintas antara Bukit Tinggi Kota Nopan itu melintas. Keren. Jadi di awal itu yang sudah ditanamkan oleh almarhum itu selain kepercayaan, sadar akan hak lain, ya CSR kalau kita bahasa keren sekarang kan Bang Ade. Iya. Kejujuran, kekeluargaan. Nah, ini pertanyaan saya nih Bang. Ini nggak tahu nih siapa yang bisa jawab ini dan mau menjawab. Berjalan waktu dengan era semakin terbuka, profesionalisme, karena kan kalau kita bicara profesional dengan emosional ini kan satu hal yang berbanding terbalik kan. Setuju Bang ya? Nggak bisa profesional dengan emosional tuh nggak bisa. Emosional saja tidak akan bisa profesional. Setuju kan Bang? Nah, berarti kan sudah di generasi Bang Ical, Bang Ade, Bang Sarul, Bang Ucok ini kan. Bagaimana mempertahankan itu ukhuwah ya, kekeluargaan, namun harus sudah lebih profesional itu, siapa yang bisa jawab ini? Jadi gini, ya. Berdirinya ALS tadi, kembali ke yang tadi, itu dulu sudah ada aturan yang baku di PT ALS itu. Dan waktu itu sebagai kepala personal dan sangat tegas, itu namanya Maas Lubis, Bapak almarhum Maas Lubis, orang tua dari Bang Todung Lubis. Oh, Todung Mulia Lubis. Ya. Jadi beliau itu memang satu bagian daripada pendirian perusahaan ini zaman itu. Zaman itu. Ya, dan beliau sangat tegas. Dan mereka almarhum ini sudah sepakat dari semua yang owner pendiri tadi membuat satu keputusan-keputusan yang baku tentang operasional. Baik mulai dari perjalanannya, baik bagaimana sistem nanti dalam pengelolaannya sudah ada. Sudah ada. Jadi dasar itulah yang tetap harus kita jalankan nih. Sehingga apapun eranya, mereka sudah mengikuti perkembangan era yang aturan mereka buat tadi. Itu dia. Termasuk juga berkembang, beliau sudah meninggal waktu itu dan digantikan namanya Pak almarhum Syafi'i Lubis. Mengikuti jejak itu terus. Itu diteruskan. Profesional itu, iya. Terus sampai di mana zamannya nanti seperti sekarang udah milenial atau digital, kita mengikuti perkembangan itu. Tapi aturan yang baku itu sudah berjalan. Jadi itu dijadikan dasar landasan prinsip PT ALS, namun disesuaikan dengan dinamika dan era yang terjadi, bukan dijadi ya, yang berlangsung. Iya. Wow, hebat.
Makanya cara berpikir orang tua kita ini sebenarnya kalau saya lihat sih memang mungkin kita belum bisa mungkin kalau seperti yang mereka hadapi. Karena zaman itu kan jalan infrastruktur juga belum bagus ya. Tapi mereka sudah jauh memikirkan usaha mereka titipkan kepada yang penerus itu jangan sampai hilang dan tidak akan ibaratnya tidak akan mundur. Begitulah. Ya, siap. Wow. Karena mereka menciptakan itu. Bayangin zaman itu mereka sudah berpikir dari tapak tuan PTLS berjalan sampai ujung Jawa. Ujung Jawa? Iya. Sampai Jember? Jember. Sampai segitunya mereka berpikir. Jauh loh itu. Jauh. Dulu sampai ke Madura. Ada Madura? Sempat. Ke Bali sempat. 3 bulan. Ke Bali sebulan. Oh, tapi tidak visible. Ya. Stop sampai Jember. Kalau Jember itu seingat Sani zaman 90-an. 94. Ya. Era 90-an menjelang 2000 itu masih sering banget ketemu kalau pas karena Sani sering turun juga kan, Bang. Ya. Bawa wisata ke Bali apa tuh kan. Ketemu juga ALS cus. Gempol, nongkrong kan di Gempol itu dekat pabrik Coca-Cola itu. Wah, itu berjejer itu. Probolinggo terus sampai di sana ada semua. Betul. Oke, Bang. Nah, berarti kan direksi lah ya, direksi yang sekarang generasi kedua ini setelah meneruskan estafet para founder dengan era yang kita sekarang ini yang sudah lebih seperti Sandi bilang tadi, profesionalisme harus kita lebih dulukan, namun tidak meninggalkan emosional kehangatan, kan gitu Bang Sarul? Emosional dan itu kan memang harus tetap dipegang teguh kan istilahnya. Dan jujur Bang Ical, menurut Sandi itu tidak mudah. Sebagai hari ini, insya Allah Sandi kan salah satu lah generasi penerus di industri ini. Bagi Sandi itu, waduh, mana ya? Itu tidak mudah. Namun kita kan tidak bisa, tidak bisa membawa zaman sekarang ini kan profesionalisme itu nyata dan memang sudah waktunya dan udah harus. Betul. Kita kalau COVID ini, Bang Sarul, ini kan kondisi luar biasa, nggak cuma Indonesia, nggak cuma transportasi kan Bang Ijal, seluruh dunia ini kena. Sebelum ada era COVID ini, selama abang-abang ada di tubuh PT ini, tadi kan Bang Sarul sudah sedikit meng-highlight nih kan, dinamika itu lebih ke dinamika kan. Yang lebih challenging itu apa Bang? Sebagai direktur utama Jadi begini, PT. Dinda Sani ya. Sebenarnya kita bicara dari awal saja, orang tua kita saja berjuang. Tidak ada rasa cemas dan takut. Betul. Bagaimana membuat satu usaha yang namanya transportasi. Setuju. Yang mungkin belum pernah terlintas di pikiran semua orang. Khususnya orang yang pendidikannya itu mungkin masih SMA kalau saya bilang. Ya, mungkin SMP lagi, pendiri ini. Tapi mereka berjuang bagaimana ini tetap harus bisa diterobos. Ya. Dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan bahwasanya sudah punya aturan yang baku. Jadi ALS ini sebenarnya nilai jual purnanya itu nggak sulit. Karena waktu awal mereka dirikan saja, penumpang itu sudah seperti raja dan sebagai keluarga di dalam satu unit itu. Termasuk kalau misalnya mereka mengantarkan penumpang ke satu daerah, mereka tunggu sampai ada yang jemput, baru mobil itu berangkat untuk menuju tujuan yang dituju. Sampai itu kepercayaan yang diberikan ke penumpang. Dan pelayanan bagaimana penumpang itu sampai ke tujuan yang dimaksud. Jadi ALS itu berdiri, misalnya tujuan, contoh Medan Jember, mau satu orang pun itu pasti diantar ke tujuan. Karena komitmen. Itu dia. Jadi dari awal mereka sudah punya acuan itu. Jadi seperti tadi misalnya adalah perusahaan-perusahaan yang lain yang besar atau siapapun dia, saya tidak perlu sebutkan nama-nama perusahaan itu. Malah orang tua saya masih ingat dulu ada namanya Bintang 1000. Oh iya, ada Bintang 1000. Yang bantu masuk Sumatera Utara karena zaman itu tahun 90-an harus ada referensi dari perusahaan daerah lokal. Ya. Almarhum Bapak Teken. Masuk, nggak apa-apa. Hanya berapa bulan hilang sendiri. Begitu zaman itu Bapak masih mimpin, belum saya. Masuk Lorena, mau nawarkan diri masuk Sumatera Utara. Tapi
tidak jadi masuk. Malah setelah saya diberi amanah baru masuk di tahun 2004-2005. Lorena masuk. Tapi karena mereka sistemnya itu tidak jos, Medan, Pekanbaru, Jakarta, sehingga penumpang juga tidak percaya ya. Dan malah masih kita tetap dipilih sama para pelanggan penumpang yang ada di Sumatera Utara dan juga penumpang di Jawa. Makanya dulu di Jawa juga ALS pernah dulu berubah desain sedikit, yaitu nggak pakai gambar peta belakang. Karena dulu orang Jawa itu ingatnya itu ada buaya. Kalau nggak ada buaya, oh itu bukan ALS. Padahal ALS. Mungkin entah memang taraf ilmu pengetahuannya cuma segitu. Ya akhirnya dikembalikan itu yang lambang gambar Sumatera peta Sumatera. Iya. Nah, jadi kalau saya bilang bahwasanya kita tetap apa yang kita niatkan dari awal saya bilang, kita bismillah, kita pasti ada jalannya. Walaupun masa Covid begini, kita akui berat yang dihadapi oleh supir-supir saya dalam perjalanan. Karena yang dibawa juga kadang tidak ada. Sampai ke rumah juga kadang mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi mereka masih niat tadi dan mereka yakin Tuhan tidak akan diam dan tidak akan tidur, pasti ada jalannya. Nah itu yang terus keyakinan ya. Jalan, ya terus jalan. Dan komitmen tadi sebagai apa ya, pengemban amanah dari pemerintah yang memegang trayek. Iya. Kan gitu. Jadi kita jalankan gitu. Makanya sampai sekarang ya mungkin di Organda juga ada dengar itu. Saya per 3 bulan tetap melaporkan biaya perjalanan bis ALS dari Sumatera Utara, Medan khususnya, sampai yang paling jauh yaitu Jember. Yaitu biaya kos, termasuk biaya perjalanan, biaya lain. Untuk menetapkan saja pemerintah yang namanya batas bawah ekonomi, itu masih alhamdulillah ALS masih dipercaya. Pasti. Itu dia. Karena saya tidak pernah jadi tolak ukur, Bang. Jadi tolak ukur. Karena kan ALS masih pelayanan ekonominya masih lebih banyak dari yang lain. Iya, jadi hitungannya begitu. Padahal kita sendiri tidak ada lagi di KPS saja dari tahun 99 itu sudah tidak ada lagi 32 itu. Seatnya semua udah 22. Dari tahun 94 ya kalau nggak salah itu. Nah, itu udah 22, nggak ada lagi 32 dan tidak ada nggak reclining seat, udah eksekutif sebenarnya. Tapi karena mungkin tadi pemerintah melihat laporan saya ke direktorat bahwasanya perjalanan saya tiap hari Medan Jember, Medan Solo, Medan Jogja. Jadi acuan. Itu kan tetap dikirim tuh per 3 bulan laporan. Nah, jadi mereka itu jadi acuan sehingga yang mungkin merasa pemerintah yang bisa untuk diambil gridnya ya bagusnya dari ALS-nya. Gitu. Karena dan kemudian ada tambahan bahwasanya kenapa saya tidak takut dengan perusahaan lain yang ada di bersaing ke Sumatera. ALS ini tidak merasa bersaing sama perusahaan siapa saja. Tidak ada persaingan ALS. Silakan, bebas bagi kami terbuka. Tetapi tarif yang kami jual itu masih di bawah tarif pemerintah. Silakan dihitung, diuji, boleh bisa kita uji. Itu dia. Jadi kalau di Jawa hanya 24 jam itu perjalanan 12 jam lah ya. Dengan harga 350, kami dari sini ke Jakarta hanya 450. Perjalanan 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Kalau udah siap tol. Kalau belum tol sekarang itu mungkin hampir 76 jam perjalanan itu ke Jakartanya. Dengan tarif 450. Nah, tapi kalau dihitungkan bis-bis yang selama ini sudah perjalanan 12 jam 350 sampai 400, ya rugilah ke Sumatera Utara. Benar kan? Betul. Belum lagi infrastrukturnya. Itu dia. Mungkin kalau saya melihat begitu karena sudah banyak yang berusaha untuk masuk ke sini. Alhamdulillah ALS masih bisa eksis. Dengan apa yang marketnya nggak hilang, Bang, ALS ini, Bang. Menurut saya nih, Bang Syahrul, nama besar ALS ini cukup kuat. Sangat kuat bahkan. Namun memang ya dinamika kembali lagi lah, dinamika zaman yang terjadi mungkin ada sedikit pergeseran market, terutama orang yang Bang Ical bilang tadi, penumpang yang merasa nyaman udah seperti keluarga
Ya kan, kalau kayak ini Sani berapa kali jumpa di rumah makan kan, Bang Sarul, pengemudi ALS ini kalau apa penumpang, sinilah makan, duduk makan di ruangan pengemudi itu. Ya walaupun rumah makan kadang-kadang dia, woi banyak kali krunya katanya. Ya tapi itu kan dia membawa prinsip kekeluargaannya tadi kan. Ya. Tapi sebetulnya apa yang kalian katakan itu betul. Cuma yang selalu saya minta jangan terlena di situ. Ya. Pangsa pasar itu ada, kita jangan karena pangsa pasar yang ada, kita jangan terlena di situ. Bagaimanapun pelayanan itu harus kita tingkatkan. Setuju, Bang. Jangan didahului orang. Karena setelah didahului orang, pasar itu dia dapatkan, untuk mendapatkan kembali itu tidak mudah. Butuh proses lagi. Paling sulit itu. Makanya selalu saya katakan itu sama rekan-rekan, terutama adik-adik saya baru semua itu. Jangan terlena. Siap. Artinya komitmen PT ALS untuk terus menjaga market, bahkan mempertahankan peningkatan pelayanan. Mendobrak. Ya dulu nggak dapat kita yang sepertisan seperti ini, ya adik-adiknya. Kan gitu. Ya. Jadi itu gara-gara Bang Sarulnya ini. Jadi tunjuk terus kan kaki 1000. Ini kan masalah segmentasi. Betul, betul. Jadi sebetulnya segmentasi pasar ini sebetulnya kita nggak pernah survei ke penumpang kita. Ya, ya. Jadi sebetulnya segmen kita itu di umur berapa yang paling banyak? Oh. Sekarang kan di Indonesia itu kan umur milenial. Ya. Nah, jadi seperti yang bilang Pak Jal itu betul, ALS ini legenda. Siapapun tahu sejarahnya semua. Tapi jangan kita terlena dengan itu. Sementara orang lain menghadiri. Nah, kita harus lihat juga segmen ALS itu di mana sih? Harus disurvei segmen mana yang bisa sampai. Ya. Kan? Sehingga kita begitu tahu segmen yang di pasar itu, teknologinya yang diikuti, dimaunya bagaimana? Siap. Yang diinginkannya bagaimana? Siap. Kan setelah tahu segmennya kan, berarti kita harus melihat, ya orang ini harus begini, harus begini. Nah, pertama kan di pengangkutan ini kita kan service is service. Excellent service. Ya, yang dijual itu pelayanan. Betul. Nah, makanya sebetulnya kalau di sini, kalau dia menang di pelayanan pasti dicari. Siap. Setuju banget itu, Bang. Ya, jangan berbohong. Ya, 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 ya. Berbohongnya begini, kan ditanya ini sama di loket. Sana ini dari Solo ke Pekanbaru berapa jam? Berapa jam ke Pekanbaru? Pekanbaru Solo. Ya. Kira-kira kurang lebih 40 lah. 40. Kan itu kita jual. Ya. Begitu umpamanya 40 jam, total 50 jam. Itu pembohongan publik itu. Betul, betul. Korupsi 10. Kursi 10. Itu pengangkutan itu sederhana sekali. Setuju, setuju. Jadi Bang. keinginan penumpang itu sebetulnya cepat, nyaman. Ya. Sama nih, aman, lancar, sopan. ALS itu aman, lancar, sopan. Oh. Aman, lancar, sopan. Jadi bagaimanapun ceritanya, tetaplah pelayanan itu. Pelayanan adalah yang utama. Ya. Namun gini Bang Cal. Karena yang kita jual itu memang pelayanan. Jasa. 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 Nggak ada benda yang kita jual. Hal nggak nampak. Iya. Tapi hal yang bisa ditunjukkan. Iya. Kan gitu Bang? Dirasakan. Dirasakan, Nah, sorry. Bagaimana nanti sampai ke tujuan terasa sama dia? Enak, nyaman. Nah, udah. Balik lagi. Itu yang dijual, balik lagi. Siap. Nah, ini nih. Artinya ALS tetap komit kan ya sebagai pelayan jasa transportasi darat, salah satu jasa transportasi darat di Republik tercinta ini, bahkan salah satu legend di Indonesia, bukan cuma di tanah Sumatera, menghadirkan pelayanan yang profesional itu. PT ALS komit di situ kan Bang? Ya Bang Ade? Harus ya? Harus. Siap. Nah Bang, Sani dari Sani ngerti bus, melihat ALS, jumpa sama almarhum Opung lagi masih di zaman karoseri RI ya waktu itu, masih di Ajak-Ajak masih SD lah itu. ALS ini kan dominan hijau, catnya hijau dan biru itu yang nggak pernah hilang menurut Sani. Kalau orange ini kan belakangan baru ada dimasukkan orange-nya. Dulu
sempat belum ada ya, orange. Ada gambar peta, terus gambar apa? Bunga matahari, ya kan? Nah, tapi tunggu dulu, warna dasar dulu. Jadi, kok selalu hijau ada dan biru, Bang? Mungkin gini, waktu kalau zamannya Chevrolet itu sebenarnya orange sama biru. Orange sama biru. Kap mesinnya biru, dindingnya orange. Oh gitu. Itu ada seperti yang di depan foto. Ya, itu dia yang aslinya. Berkembang waktu di tahun 90-an merubah, sempat ada putih juga. Putih. Nah, sempat akhirnya diputuskan jadi hijau. Hijau. Ya, kalau dari sisi hijau ini kan kita tahu ini alam, lingkungan nih. Betul. Ya. Ya. Kemudian nature. Nah, itu dia suasana hati jadi teduh ini. Dan itu melambangkan kekayaan juga itu. Ya, yang tidak terhingga. Iya kan? Benar ya? Setuju. Nah, jadi itu. mungkin itu juga jadi filosofinya. satu. Masalah biru itu menunjukkan keberanian dan kekompakan. Karena mereka ini kan banyak nih, kita ini. Ya. Tapi kita punya prinsip, punya pikiran satu ini. Satu adalah ALS, tidak ada yang lain. Itu dia. Langit biru lah. Jadi apa? Mengayomi. Cari duit. Jadi dia punya pengayom nih. Iya. Pengayom baik dari sisi owner, juga bagi sisi masyarakat yang ada itu terlibat di dalam di lingkungan ini, ALS. Ya. Kemudian dia juga bagaimana tetap berjuang terus. Siap. Nah, itu saya kira. Jadi kalau orange itu memang udah ada. Oh, makanya memang sudah tetap ada dimasukkan sedikit. Tapi sempat hilang. Sempat hilang kan memang. Ya. Jadi dulu waktu Sani lihat itu ada dia yang namanya pakai gambar matahari ya. Bunga matahari. Nah, udah itu ada kupu-kupu. Kalau kupu-kupu. Jadi orange itu kan berubah pada saat orang tua itu pulang dari Eropa ya kalau nggak salah. Ada perusahaan terjauh di sana dan ada lambang itu diciptakannya di sini. Dan diakuinya perusahaan yang dia dirikan ini adalah perusahaan terjauh di Asia. Oh iya, memang itu diakui. Iya, makanya di situ datangnya lambang kupu-kupu. Di gambar ini bang, kupu-kupu itu tadi. Kupu-kupu. Dan ya, itu ada orange-nya. Ada orange-nya. Ada. Betul. Ya kupu-kupu udah mulai ada orange sedikit. Iya. Jadi itulah penafsiran beliau itu. Dia pergi waktu itu, dia lihat ini perusahaan terjauh dan dia mau buat itu di Republik Indonesia ini, menunjukkan di hati diri dia, ini loh saya, begitu. Ya. Itulah saya kira. Salah Laikan doang kasih tahu aku dulu informasinya. Beda informasi dari Bang Ucok sama aku, Bang. Lain nggak artinya kupu-kupu tuh dibikinnya? Jangan dengarin, nanti bahaya. Itu nanti lari. Adek Bang Ical itu, aduh. Konten ini bang, jangan bang, ya kan? Karena supir-supir, udah nggak usah, nanti masuk konten lagi. Itu khusus yang untuk AC toilet. AC toilet, oh yang eksekutif. Ya, kalau yang ekonominya dulu nama matahari. Kenapa matahari? Dia menyinari. Oh iya. Bagi semua umat manusia. Umat manusia, amin. Diungi oleh PT ALS ini. Siap. Nah, tadi Bang Sarul udah senggol. Bang Sarul apa Bang Ica tadi ngomong ALS itu tadi aman, lancar, sopan. Kan sempat betul kan nama PT. Tujuan visi misi itu aman, lancar, sopan. Lancar, sopan. Nah, kan ada juga yang melesetkan ini Bang. Balik lagi dinamika bisnis tadi kan. Dan selalu sega. Nah, pertanyaan saya gini. Sani hari ini melihat upaya PT ALS untuk membenahi ini cukup kencang. Itu Sani harus akui, ya. Walaupun tidak baru, tapi unit X, tapi yang masih seger. Itu tuh 2020 lah. Nah, mulai kan, dom. Udah nampak lah. Yang di jalan pun itu. Kaca 2 lah. Ya, jangan kacanya. Kita mau bikin kaca 1 habis di Bang Siap ini. Banyak kali biayanya 2 kaca itu. 15 jutaan. Nah, udah mulai. Tahun 2010 lah ke atas. Ya, mulai mengejar. Tapi yang lebih masif itu kan di akhir menjelang 2020 Bang Ucok. Kan udah mulai terus membenahi diri.
Ini yang mau saya tanya. Ada juga plesetan kan Bang Ical, asal lau Sega tadi kan. Nah, stigma ini kan pasti PR. Kan gitu Bang Ade. PR kan. Bagaimana walaupun itu cuma bercandaan, walaupun itu cuma plesetan kan, jangan sampai itu apa kalau istilah orang nih 10 apa berapa puluh orang kalau ngucap kejadiannya barang itu kan gitu kan. Bagaimana komitmen ALS untuk menghilangkan stigma itu, dan memang ya kita bicara COVID ini kan hal yang force major. Artinya kalau tidak ada COVID ini kan seperti apa komitmen yang ada di ALS untuk merubah, mereformasi unit khususnya dengan kondisi bisnis yang juga tidak semakin mudah. Kan gitu Bang? Ya. Mungkin Bang Ade bisa jadi gini, untuk jawab. Mungkin perlu saya garis bawahi. Itu pernah dulu waktu tahun 97 ya. Rapat umum pemegang saham. ALS itu mempunyai komitmen tahun kendaraan yang dioperasikan. Sebelum pemerintah belum batasi tahun itu? Belum. Tapi ALS sudah? Udah. Jadi untuk yang jenis patas itu AC toilet, itu hanya boleh dioperasikan 10 tahun. Oh. Tapi dia diteruskan ke pengganti untuk yang ekonomi. Oh, diturunkan kelas. Turun kelas. Itu dia. Ada itu. Ada. Kemudian untuk yang super eksekutif. Karena zaman itu ALS punya super eksekutif ada 3 daerah. Ya. Padang, Pekanbaru, Jakarta. Ya. Itu 5 tahun. 5 tahun SE 5 tahun umurnya? Ya. 5 tahun. Wajib ganti. Baru harus grace. Baru setelah itu 20 tahun. Kalau nggak salah 20-25 tahun itu mobil sudah tidak dioperasikan. Tidak boleh dioperasikan lagi. Itu udah pasti dikeluarkan lah. Begitulah waktu itu. Karena kan waktu zaman 90-an itu alhamdulillah kan rezeki bagus tuh. Alhamdulillah. Semua angkutan itu. Betul. Bagus ya. Jadi berkembang kami, dikasih saya amanah di tahun 2004 kalau nggak salah. Kami waktu itu bertiga, saya, ada Pak almarhum Jainuddin Nasibuan, termasuk Pak Ibrijal. Itu aturan yang dibuat itu belum masuk dia itu. Yang waktu belum masuk aturan itu dibuat, itu masih orang tua saya. Dari almarhum ya, masih kami dulu itu. Belum masuk dia. Bang Ica juga masih ikut di dalam lingkungan pengurus ya. Begitu saya masuk di 2002 ya, dan saya dikasih amanah 2002 tadi, itu di 2000 itu bertiga kami, saya, Pak Jainuddin almarhum sama Pak Ical. Rapat umum pemegang saham PT ALS di situ ada dirubah, tapi bukan ditutup, tapi dipending istilahnya. Peraturan itu ya. Nah, dipending sehingga makanya terjadilah. Memang di situ mungkin ada kesalahan kami nih. Penerus itu seharusnya itu dibiarkan waktu itu, tapi waktu itu kan ada itu dihantam resesi waktu itu. Iya. Oh ya, 97 98 2000 resesi. Ya. Terus 2006 resesi. Jadi 2000 pas di makin resesi terasa itulah apanya rusaknya peraturan itu. Ya, mulai melemah lah dia. Jadi lemahnya pada saat 2004 tadi, disitulah dipending. Ya kan, karena mungkin pergerakan 5 tahun itu kan nampak itu dampaknya itu kan, nampaknya itu kan nggak langsung 2097, 99, multiple tapi efeknya 2002-2003 nampak efeknya gitu. Nah, begitu dampak kita coba untuk ditahan sementara, tapi bukan dihilangkan. Nah, sehingga di 2019 pada saat kemarin itu kami juga udah mau masanya SK trayek itu sudah habis. Jadi kan udah ada peraturan pemerintah yang harus kita ikutin untuk mendaftarkan kembali trayek-trayek ini. Registrasi. Ya. Dan alhamdulillah 2018-2019 kan agak lumayan nih. Ya. Nah, sehingga saya berusaha mendorong kembali pemilik-pemilik yang ada di PT ALS agar ayo dong kita segera untuk benahi generasi nih kendaraan-kendaraan ini. Begitulah. Nah, sampai saya seperti dibilang Sani tadi, kalau misalnya ke depan ini kan makin besar nih persaingan itu, dan kita tidak bisa hindarkan. Ya, itu sudah menjadi acuan kita. Apapun ceritanya kita harus terus berubah. Tidak bisa kita mempertahankan yang
lama-lama ini, apalagi infrastruktur sudah seperti tadi nyambung, sudah nyambung, dan nantinya penumpang sudah memikirkan waktu. betul. Jadi insya Allah kita akan bergerak, insya Allah kita terus bergerak. So must go on. Oh jelas. Nah, teman-teman Perpals, dengar dong. Founder PT ALS itu sudah memikirkan bicara pembatasan tahun sebelum pemerintah memikirkan. Ya, orang tua kita. Di situ kan nampak komitmen sebagai pelayan jasa transportasi dengan profesional kalau menurut saya nih, Bang. Kan untuk mempertahankan kualitas itunya, Bang. Betul. Pokoknya sekian tahun geser kelas. Supaya market itu tetap bertahan dan dipertahankan dan maksimal. Betul. Kan itu, Bang. Nah, nih teman-teman Perpals dengar langsung nih dari para direksi dan komisaris utama dan komisaris PT ALS. Kalau ALS itu tidak berhenti berinovasi dan pasti akan hadir di tengah dinamika apapun yang terjadi. Ya. Prinsipnya itu kan, Bang? Harus. Siap. Wah, senang kali aku dengar ya. Tapi Bang Sarul ditunjuknya terus ya gitu. Aduh, salah duduknya aku ini. Harusnya Bang Sarul duduk di sini, ke situ ditengoknya. Tapi makasih ya Bang Da. Artinya kan Sani tidak bilang apa yang Sani lakukan benar, tidak. Terukur lah yang pasti. Karena kita semuanya utang ini kan Bang Ical. Betul. Secara hitungan kertas, terus implementasi, bisa menjalankan amanah, ya katakanlah amanah bank atau leasing ini bisa sampai. Iya. Memang kuncinya bagaimana kita meng-create dan mempertahankan market. Itu kan PR besar kita kan Bang Sarul. Kalau Sani capture dari yang Bang Sarul sampaikan tadi itu kan gimana bisa meng-create dan mempertahankan market ini. Ya kan? Standar kualitasnya, standar dari kendaraannya, pelayanannya dan semua itu. Kalau kita bicara pelayanan, nggak ragu lah yang ada di dalam ALS karena landasannya tadi pakai emosional itu pasti tercapai. Nah, tinggal penopang lainnya. Namun ya sekali lagi Bang Ade, Sani senang nih dengarnya ternyata sudah terpikirkan oleh PT ALS jauh sebelum pemerintah mengatur. Betul. Itu. Kan pemerintah kan mengatur pembatasan tahun kan 2015 itu. 2015. Ya. Saya masih ingat. Iya kan? Waktu itu saya buat izin 2014, maka ALS selamat 5 tahun. 5 tahun dia itunya. 90-an sudah berpikir itu. Dapat saya 2014 mati izin, saya dapat KPS 5 tahun. Itu terakhir saya. Ya. Selamat ya. Selamat dikit. 2015 tidak boleh lagi, KP hanya boleh setahun. Iya. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bang. Suksesi. Alhamdulillah kan abang-abang dan saya kan masih sehat, masih masih kreatif, masih terus mengikuti ritme dinamika bisnis ini. Kan Bang Ical, Bang Ade, Bang Sarul ini kan Bang Uco ini kan generasi kedua jatuhnya. Kan itu. Terus adik-adik yang generasi ketiga ini kan juga sudah mulai besar lah ya. Ya kan, kayak Wawan, ya kan, semua kan udah mulai mulai tahu lah. Kayak mungkin kayak Bang Ical dulu lah, mulai ikut, nengok, apa segala macam. Ini agak sensitif, tapi Sani pengen nanya, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Seperti apa PT ALS mempersiapkan suksesinya nih ke generasi selanjutnya nih? Oh, memang untuk saat ini banyak sih anak-anak saya juga sudah ikut nimbrung nih, mengatur, melihat, ikut malah reparasi, mengikuti perjalanan unit-unit yang dioperasikan. Tetapi kan untuk persiapan itu pasti harus kita lakukan juga ke depan. Dan saya yakin karena memang dulu juga kita diberi amanah juga kita harus belajar. Saya kira anak-anak saya yang berikutnya juga yang akan melanjutkan ini juga pasti punya komitmen juga sama dengan yang dibuat oleh orang-orang tuanya dan opung-opungnya kan begitu. Karena bagaimanapun itu kan sudah saya bilang tadi. Makanya saya juga belajar setelah saya datang. Saya tidak belajar sebelumnya untuk seperti Sani. Kalau Sani memang dari awal sudah mengikuti dari perkembangan unitnya, bertahap terus berjalan.
Kalau saya tidak, saya kuliah, habis kuliah saya dikasih amanah untuk ikut dulu lihat-lihat kondisi kendaraan, tapi tidak seperti yang bagaimana mereka berjuang dari awal, tidak. Tapi karena ada rule yang harus kita turuti, saya kira rule itu saja tidak akan kita rubah, itu akan hidup dan terus berkembang. Itu yang saya lihat. Jadi pattern yang ada ini yang tetap diikuti lah ya. Iya. Rule yang ada ini yang diikuti, tinggal Iya. kondisi lapangan dan operasionalnya yang tinggal disesuaikan. Iya, disesuaikan yang perkembangan zaman. Kalau ada sekarang harus pakai digital, ya mungkin kita juga harus siap dengan itu. Pembelian tiket dengan pakai online, ya kita harus siap juga ke situ begitu. Karena cukup, saya kira orang-orang tua kita dulu itu cukup cara berpikirnya sudah hebat. jauh ke depan. Cuma belum digitalkan aja, tapi konsepnya udah ada. Konsepnya sudah ada, itu dia. Jadi suksesi itu umumnya di sini alami. Alami. Ya, seperti dia dulu selesai dia nggak kuliah lagi, dibawa ke sini, disuruh kerjakan apa gitu kan, sama dua-dua itu disuruh kerja, kau ini kerjamu di sini di belakang ada kantornya itu dibuat. Jadi begitu. Mulai dari situlah belajar. Ya tambahkan juga seperti saya juga kan dulu ya sama Sani juga sering ketemu juga kan di RS sama almarhum. Nah, kau pergi lihat ke belakang. Nah, kau biar ya. Siapa yang kayak gitu ngajari kita, begitulah sih caranya kan gitu. Tapi kalau saya enggak. Saya dari dulu sendiri. Terlepas tamat SMA saya kuliah ke Jakarta. Tamat kuliah saya jadi PNS. Saya sempat ditugaskan ke Irian Jaya. 2 tahun. Sudah orang tua saya meninggal, saya mulai balik. Iya. Dan ini sudah diamanahkan, saya tidak boleh kembali ke Jayapura. Ini harus kau apa? Teruskan. Jadi makanya kami pun memegang amanah ini kadang-kadang. Yang sulit. Itu apa? Suatu beban mental. Iya. Yang cukup berat, harus dijaga. Bagaimana menjaga kekompakan ini adik-adik yang keponakan sekarang sudah banyak yang berkecimpung kan. Bagaimana supaya ini tetap berkibar merek namanya. Itu tugas kami termasuk di situ. Siap. Sehingga pada waktu kami ada misalnya RUPS apa, kami itu harus tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak bisa, tidak bisa. Seimbang. Harus mencari di mana keseimbangan yang paling apa. Di samping itu kita memberikan arahan, memberikan edukasi terus, ya, pengembangan. Bagaimana efek-efek yang kalau kita kerjakan begini, bagaimana kalau begini. Kalau misalnya ada seperti yang Sandi katakan tadi, misalnya asal lausego, bagaimana cara mengatasi. Termasuk salah satu kita buat aturan, misalnya kan. Kalau dia sampai ke tujuan sekian hari, stop mobilnya dulu, suruh perbaiki. Itu termasuk aturan. Dan di samping itu ada aturan yang paling mendasar yang sudah orang tua kita bikin, itu anggaran dasarnya. Di anggaran dasar ada aturannya. Iya. Jangan lari dari situ. Jangan lari dari situ. Siap. Mengesankan ALS. Nah itu yang kita itu. Apa namanya? Ya, almarhum dulu itu sudah jauh ya mikirnya. Iya. Sudah jauh. Berpikir. Bagaimana? Makanya kalau kita bernilai ALS ini lahir dan seterusnya tetap lahir dia. Tidak ada mundurnya. Itulah dia. Kalau kata Ayah, gigi mundur taruh di gudang. Iya, itu dia. Dan mungkin tadi ada aktivitas sedikit. Kan tadi kan 7 orang pendiri. Habis itu berkembang ALS di tahun 80-an adalah beberapa owner baru juga. Itu dari wilayah Penyambungan. Ya, ada beberapa orang lagi. Jadi maksudnya biar karena itu perubahan ke Mercy. Dari Chevrolet ke Mercy. Jadi
itu ada perubahan, ada pertambahan lagi nih, begitu. Karena pertimbangannya ada penambahan trayek, harus ada penambahan armada. Ya. Setelah dibuka pintu untuk orang bergabung. Ya, begitu Siap. dia. Wow. Ini kayaknya 3 hari nggak cukup ini ngobrol, tapi waktu lah, Pak. Siap. Dan hari ini saya mendapatkan ilmu lebih, ya kan gitu. Dari perjalanan lah, para opung dulu, abang-abang saya dan the next generation ALS, ya kami sering berinteraksi, banyak hal yang bisa saya kutip. Dan juga saya sharingkan kembali, terutama yang dibawa generasi beliau-beliau ini. Kita sering berinteraksi lah, saling isi lah intinya. Jadi memang teman-teman Perpal sudah dengar dari beliau-beliau ini sekarang yang ada di Board of Direction PT ALS, komitmennya itu bagaimana tetap menjadi pelayan transportasi darat yang baik, aman, aman, lancar, sopan. Selain antar lintas Sumatera. Visinya. Jadi ALS sadar, ALS tahu di mana ALS berada dan harus seperti apa ALS ini. Karena founder ALS ini sudah menanamkan pesan-pesan moral ya Bang ya. Ya. Yang harus diteruskan dan dipertahankan oleh generasi-generasinya yang sudah dikukuhkan di dalam ADRT, Anggaran Dasar Rumah Tangga PT ALS. Semoga itu kami yang Sani khususnya pribadi dan penonton Perpals juga bisa meniru itulah. Kayak teman-teman Perpals, Bang Ade, Bang Ical, Bang Sarul, dan Bang Ucok, mungkin ada yang mau disampaikan sama penonton Perpals TV melalui kesempatan ini. Pesan lah, lebih ke pesan, karena Perpals TV ini tadi sudah disampaikan, yang menonton Perpals TV ini ada yang calon pengusaha, ada yang sudah pengusaha, ada yang calon penumpang, bahkan penumpang tidak hanya ALS namun juga pengguna industri kita, jasa transportasi darat, dan penggemar dan pengamat. Mungkin ada yang bisa disampaikan, mungkin siapa yang monggo? Siapa? Bang Sarul dulu, Pak. Ya. Jadi saya mewakili PT ALS mengucapkan terima kasih dengan kunjungan Perpal ke PT ALS. Jadi sebetulnya pada saat ini namanya ini kolaborasi antara media dengan perusahaan, terutama ALS. Jadi kolaborasi ini mencari ide atau informasi sesama angkutan. Nah, saya banyak tertolong dengan menonton media-media yang YouTuber dari perusahaan-perusahaan di Jawa, bagaimana giatnya mereka untuk mencari segmen pasarnya sendiri-sendiri. Nah, yang saya bingung kadang-kadang saya lihat dari terminal Surabaya penumpangnya cuma 3 orang, tapi begitu itu banyak tempat berberhentiannya. Apakah ini memang ada peranan media di sini bahwa bis yang ini jam segini tiba di satu tempat? Mungkin tertolong dia dengan adanya media ini. Ya. Dengan adanya kolaborasi terutama dari Pak Sani datang kemari, artinya kita saling tukar informasi di antara pengusaha-pengusaha bagaimana sebetulnya tantangan ancaman yang harus kita hadapi dan bagaimana menyikapinya. Saya rasa nanti perlu ditambahin Pak Chandra. Ya. Ade? Ya. Terima kasih kepada teman-teman tim dari Perpals TV ya, yang sudah berkunjung ke PT Antarlintas Sumatera, Medan, Sumatera Utara. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberi kesehatan ya. Dan juga
seperti yang disampaikan oleh Adinda Sani tadi, bahwasanya di sini tim ini kan ada bermacam-macam unsur, baik dia dari pengusaha, dari beberapa bidang. Dan kami di PT Antar Sumatera apresiasi banget bisa berkunjung ke tempat kami dengan berbagi pengalaman, dengan memberikan motivasi bagi regenerasi nantinya, khususnya di PT ALS yang sudah diberikan arahan oleh Adinda Sani, ya, seperti sebelumnya sudah ada pertemuan-pertemuan dengan penerus-penerus yang anak-anak saya seluruhnya, ya, itu ponakan anak itu sama, kalau saya anggap anak. Dan juga teman-teman YouTuber mungkin ada juga hadir di sini, juga saya sangat berterima kasih, berbangga hati kepada saudara-saudara yang hadir, karena ini juga bagian dari momen bisa tetap memberikan hal-hal terbaik untuk kemajuan PT ALS ke depan. Amin. Khususnya angkutan darat transportasi yang tetap harus kita pertahankan, karena ini adalah salah satu bagian daripada hubungan antara dari berapa kota, berapa provinsi menjadi satu negara Republik Indonesia. Jadi angkutan darat itu tidak bisa pemerintah mengabaikan, karena ini adalah merupakan bagian daripada perjalanan dari seluruh suku maupun budaya yang ada di Indonesia. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kami dalam pelaksanaan tadinya baik dari percakapan ataupun dari sikap kami menjamu saudara-saudara tim Terpal TV di tempat kami, dan juga teman-teman YouTuber yang hadir. Mungkin ada salah kata atau salah sikap, kami mohon dimaafkan. Dan kami yakin kita tetap sama perjuangan, tetap pantang menyerah, maju terus, gas. Demikian. Siap, makasih Bang Ical. Yalah, tetap mengucapkan terima kasih pada saudara Sani dan timnya dari Perpals TV. Perpals TV, dan yang kita harapkan untuk dapat saling mengisi antara angkutan darat umumnya, ya, antara angkutan darat dalam hal yang mengcover perjalanan penumpang mengantar dari satu titik ke titik berikutnya. Dan di sini juga yang perlu saya minta bahwa agar industri angkutan darat penumpang ini dapat bersatu menunjukkan eksistensinya, bahwa ini memang perlu dibutuhkan oleh negara. Sehingga yang akhir-akhir ini yang saya lihat ada suatu perhatiannya ke angkutan darat ini kurang. Kadang-kadang malah di suatu daerah itu seperti anak ayam kehilangan induk dia. Seperti di sini sekarang kita tidak tahu harus melaporkan situasi yang dialami itu kemana. Nah, ada hal-hal yang berulang terjadi, misalnya suatu kejadian-kejadian di jalan raya. Saya ambil contoh lah dulu, pelemparan seperti kaca itu kita lapor, kita adukan, tapi tetap saja terjadi. Sehingga kita tidak tahu lagi kemana harus melapor. Jadi seharusnya dari angkutan darat ini ada suatu ikatan yang dapat kira-kira memberikan ke pemerintah, ke negara. Dan kita minta juga negara jangan lupa bahwa
jalan raya ini adalah urat nadi perekonomian. Setuju, Bang. Ya. Dan itu yang harus kita dari industri angkutan darat ini laksanakan. Ya. Laksanakan. Ya. Dan tetap kita berusaha eksis di sini. Endorse ini Abang kita ini. Siap. Ada lagi Bang Ijal? Udah, saya rasa di situ. Jadi adanya seperti Perpals ini mudah-mudahan menjadi suatu perekat di antara angkutan Amin, Bang. yang bergerak di angkutan darat ini. Itu yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tim dari Perpals. Sama Bang Ijal. Coki? Udah. Tapi ada sedikit tambahan. Untuk Perpals ini seperti saya bilang itu informasi itu untuk kepentingan masyarakat. Setuju, Bang. Jadi pertama, bagaimana jangan sering merekam video-video yang membahayakan orang. Jadi dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada perusahaan Sinar Jaya dengan tertibnya di Cipali. Jalan raya. Sesuai aturan. Artinya begini, waktu zaman dulu mungkin Sinar Jaya ini terkenal dengan ugal-ugalannya, tapi begitu tahun 2021 ini saya lihat tertib dan nyaman bagi penonton. Makasih Bang Sarul, Bang Ade, Jadi, Bang Ijal. Itulah maunya Perpals ini termasuk edukasi dari Amin, apa amin. ini. Ya. Semoga Bang, semoga. Bang Ucok, Bang Indra, kalau di sini namanya nama Indra lah, jangan Ucok lagi. Teman-teman Perpals, beliau-beliau yang ada di BOD ALS, kita sudah ngobrol seperti apa, bagaimana, dan apa harapannya ke depan PT ALS di dalam industri ini, bagaimana komitmennya, dan tadi sudah disampaikan beberapa yang menjadi masukan lah untuk kita bersama. Intinya komitmen untuk menjadi pelayan jasa transportasi darat itu tetap kita pegang teguh, dan teman-teman Perpals yang ada, yang menonton, dan teman-teman yang mungkin penggemar lah ya, penggemar industri ini, mohon juga bijak membantu kami. Kalau ada hal yang negatif, sampaikan ke perusahaan. Kalau ada hal yang positif, bantu kami sampaikan ke khalayak. Karena pada dasarnya kami pasti selalu melakukan dan memberikan yang terbaik untuk para pelanggan kami, yaitu pengguna jasa transportasi darat berbasiskan bus. Juga saya berharap regulator ya, pemerintah ya Bang Ijal juga yang menonton mungkin bisa bantu kami di industri ini, seperti yang Bang Ijal sampaikan tadi, ayam kehilangan induk lah istilahnya. Anak ayam kehilangan induk. Anak ayam kehilangan induk yang sampaikan Bang Ijal tadi, dalam arti kalau menurut saya boleh artikan, kami kadang-kadang nggak tahu nih law enforcement di jalan ini seperti apa, kami ini adanya di mana. Ya maaf, kadang-kadang kita selalu yang disalahkan. Gitu. Nah, jadi tolong kita bersama-sama. Kami sekali lagi saya tekankan pada kesempatan baik ini, kami pasti selalu menghadirkan dan melakukan hal yang terbaik kami mampu. Namun kami butuh juga support dari stakeholder dan lingkungan yang kita di lingkungan usaha kita. Gitu Bang. Mulai dari penumpang, calon penumpang, regulator, kru, ground handling management, dan board of director. Sekali lagi Bang, terima kasih kesempatan baik ini. Kita udah ngobrol banyak yang lebar. Semoga ALS selalu di hati masyarakat dan ALS terus berbenah menjadi perusahaan transportasi darat yang semakin profesional ke depan. Amin. Di Perpals TV ini ada salam gas, Bang. Begini tangannya, Bang. 1, 2, 3, gas!